Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan memproses sebuah bilah, yaitu samurai katana ya. Ini bahan bakunya dari apa ya? Dari Barsinsau Steel kalau nggak salah. Nah ini bahannya, steel ini namanya, steel, nah ada mereknya. Nah ini panjangan sekitaran 55 cm ya, kalau nggak salah ini. Ini maaf tidak saya perlihatkan semuanya. Ini udah saya tempa, tapi hanya sebagian bagian depan aja ya. Dan saya meluruskannya. Ini kepanjangan keseluruhan sampai ujung ke ujung 65 cm ya, 65 cm. Nah ini nanti bilah panjang bilahnya kemungkinan hanya mencapai 55 cm ya. Ini nanti masuk dalam kategori handle. Nah seperti ini, atau kemungkinan 50 berapa ini, nanti sekitaran 53 ya cm panjang bilahnya aja. Dan ketebalan untuk bagian punggung yang bagian bawah ini saya bekas yang lubang rantainya saya lipat ya, biar nggak kelihatan lubang dan dimasukin kotoran. Dan ini nanti akan saya buat sekitaran ketebalan dari ujung ini cuman flat ya, agak flat bagian belakang yang di sini dan di ujung sana nanti, tapi bagian tengah sini nanti akan tebal, dan bagian bawah sini bilahnya bilah miring ya, bilah sling seperti samurai katana pada umumnya. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke pemrosesan. Dan di sini saya akan menggunakan sebagai penggaris pensil ya, cuman ini belum belum dingin, jadi masih agak susah ya, harus kita tunggu supaya dingin dulu, karena kalau tidak dingin ya agak lumayan. Ini besinya terlalu tipis, jadi mudah bengkok sana bengkok sini ya. Itu kalau Barsinsau tingkat kesulitannya seperti itu ya teman-teman. Dan di sini saya tidak akan membahas kemudahan aja ya, tapi di sini kita akan membahas di tingkat kesulitannya juga, karena tidak mungkin setiap orang akan mendapatkan tantangan yang sangat mudah ya. Di sini pun kita akan mendapatkan sebuah tantangan, yaitu dari proses awal hingga akhirnya nanti itu biasanya kita sering temuin ya. Kalau seorang pandai kemungkinan besar sudah pada tahu ya, cuman kalau untuk di masyarakat banyak kemungkinan belum sebegitu paham ya. Jadi di sini kalau misalkan bila tersebut tipis, itu dia akan mudah bengkok, karena ibarat besi itu kalau panas dia akan memuai. Jadi prosesnya sangatlah rumit ya. Jadi harus kita gerinda, dan nanti sudah sesuai dengan kita inginkan, nanti kadang-kadang masih bengkok-bengkok, nanti kita wajib meluruskan kembali ke bentuk semula ya teman-teman. Nah di sini saya akan menjelaskan untuk di tingkat kesulitannya ya teman-teman. Untuk para teman-teman semua, bagi yang bukan pandai, itu kemungkinan besar akan melihatnya dengan sudut pandang yang sangat mudah dan sangat simpel saja ya. Namun di sini saya akan menjelaskan bagi seorang penempa itu akan menemui tingkat kesulitan bagian prosesnya ya teman-teman. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan, apa yang kita kira, yang sesuai di dalam video konten-konten kreator semuanya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tingkat kesulitannya, bukan tingkat kemudahannya, karena pada umumnya sudah sering terjadi, sudah sering dijelaskan kalau tingkat kemudahan itu sangat mudah. Ya sudah sering kali dijelaskan untuk para konten kreator yang lainnya ya. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan di bidang itu ya. Saya akan menjelaskan tingkat kesulitan untuk para teman-teman atau para bos semua. Nah disinilah kita mendapatkan tantangan atau mendapatkan kesulitan seperti ini. Misal bila itu tidak lurus ya, atau tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah di sini ini tingkat kesulitan bagi kita semua, bagaimana cara mengatasi untuk meluruskan bilah yang digerinda harus bengkok lari sini lari ke sana. Nah itu suatu tantangan bagi kita ya, bagi seorang penempa atau sebagai seorang pengrajin bilah ya. Ini harus kita proses terlebih dahulu bagian yang bengkok atau ketebalan yang belum rata. Ini yang ketebalan dari sini, yang ujung ini sekitaran 3 mili, namun yang ini sudah masih mencapai sekitaran 5 mili ya. Jadi kita buang yang bagian ujung terlebih dahulu ya, kita buat miring.
sini ya teman-teman semua, atau para suhu atau para teman-teman semua atau para bos. Nah ini di sini nih tingkat kesulitan kita ya. Nah jadi kalau kita tidak menerangkan tingkat kesulitan aja, tingkat kesulitannya maksudnya ataupun tingkat kemudahannya saja tidak logis ya. Jadi kita hanya memamerkan yang mudah-mudah saja, namun tingkat kesulitannya pun untuk para customer tidak akan tahu. Jadi itu kayaknya kurang apa ya, kurang pas ya. Jadi harus kita kasih tahu juga untuk tingkat kesulitannya, seperti kita sang pengrajin ini tidaklah mudah ya. Jadi kita harus sebisa mungkin kita membuat bilah tersebut supaya enak dipandang mata dan bisa tajam dimanfaatkan untuk pekerjaan sehari-hari kita ya, misalkan untuk mengiris daging ataupun pekerjaan rumah tangga yang lain ya. Namun bagi teman-teman semua saya perlu ingatkan jangan kita salah gunakan ya, karena sebuah bilah itu kita harus bisa memanfaatkan untuk misalkan di perkebunan ataupun di rumah makan, itu untuk mengiris daging bukan untuk bermain-main ya. Jadi harus bijaksanalah untuk menggunakan peralatan dari kami para pengrajin bilah atau para pandai besi ya, karena tujuan kami bukan untuk membuat kekacauan ya, karena tujuan kami ini hanya untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari kita ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini contoh seperti ini. Nah dan ini nanti kita bisa langsung kita gerinda ya. Nah terus seperti ini kita gerinda, setelah itu miring dengan cara kita menggaris seperti ini ya. Nah kita sesuaikan, kita ambil bagian tengah, kita garis seperti ini. Nah menggunakan pensil atau menggunakan peralatan lain yang Anda bisa ya teman-teman, untuk para teman-teman yang masih junior khususnya. Nah itu untuk bagian ujung yang atas, yang untuk yang apa punggungnya pun juga bisa ya, kita ambil seperti ini menggunakan pensil atau menggunakan benda keras yang lainnya supaya bisa terlihat di sini dan kita mudah menggerindanya ya. Nah terus bagian yang sini juga pun sama, kita ambil yang sama dari sini, kita hanya menggunakan tangan saja ya teman-teman. Ini seperti ini contoh tangan ini. Nah ini kita gunakan pensil atau besi yang sekiranya bisa untuk kita gariskan di sini. Nah ini cukup gini aja ya, kita tarik seperti ini. Nah dari ujung ke ujung ini akan sama. Nah di sini pun juga kayak gitu. Nah sebaliknya kita ambil di sini, nanti kita tarik di sini bagian ujung. Nah seperti itu ya teman-teman. Dan semoga teman-teman pun juga bisa paham dan sangat bisa apa ya, memahami untuk penjelasan saya. Nah seperti itulah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf ini tidak bisa saya lanjutkan sampai selesai karena durasinya pun sangat panjang ya teman-teman. Nah ini saya hanya bisa membagikan cara-caranya dan tingkat kesulitan para pengrajin bilah. Nah seperti itu. Seperti ini ya teman-teman, ini gambaran kasarnya seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan besi yang mudah bengkok-bengkok ini ya teman-teman, saya menyarankan buat teman-teman semua, untuk para junior ya, jadi kita langsung tipis ya, kalau menggerindanya jangan langsung tipis, dan jangan menyapuhnya jangan terlalu tipis terlebih dahulu ya, karena tingkat kesulitan untuk waktu penyapuhan kalau tipis itu sangatlah rentan bengkok ya. Jadi untuk teman-teman seperti itu saja untuk pemberitahuannya, jadi supaya teman-teman bisa paham. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita melakukan penghalusan. Apabila sudah halus, sudah dirasa lebih cukup, dan ketebalan di sini ini bagian bawahnya kita tidak usah terlalu tipis ya, kita buat ukuran sekitaran 1 mm aja ya. Nah itu supaya nanti waktu penyapuhan tidak terlalu sulit ya, nanti jadi bisa sangatlah mudah. Dan nanti untuk menajamkan kita harus menggunakan batu gerinda amplas susun atau amplas tempel ya, itu juga bisa, tapi kita waktu menggerindanya menipisinya harus menggunakan media air ya, jadi jangan sampai panas, kita siram terus menerus hingga sampai tajam. Oke teman-teman, terima kasih, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam bulan Ramadan, salam satu tempat dan satu bilah, salam satu kreasi se-Nusantara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.